Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Halaman berapa? 122 yang terjemah. Faidatun, adapun ini yaitu satu faedah. Qala al-Ghazaliyu, berkata oleh Imam Ghazali, wa jumlatul amri annaka idza barra'ta qalbaka minadz dzunubi kulliha. Adapun jumlahnya perkara, kesimpulannya, annaka yaitu bahwasanya kamu, idza barra'ta yaitu apabila ingin membebaskan oleh kamu, qalbaka akan hatimu, minadz dzunubi daripada dosa, kulliha seluruh dosa, bi an tuwattinahu ala an la ta'uda ila dzambin abadan, dengan bahwa memantapkan oleh kamu akan hatimu atas bahwa tidak kembali kamu kepada dosa selama-lamanya, wa tandama ala ma madha, dan kamu menyesali atas apa-apa yang telah lalu, wa taqdiyal fawaita bima taqdiru alaihi, kamu qada segala kewajiban-kewajiban yang ketinggalan, puasa, solat, bima taqdiru alaihi, dengan apa-apa yang kamu mampu atasnya, wa turdiyal khusuma bima amkanaka, dan kamu membuat ridho akan musuh-musuhmu dengan apa-apa yang memungkinkan padamu sedapat mungkin, biadain, dengan membayar hutangnya atau barang yang dicolong oleh kita, wastihlalin, dan meminta halal, wa tarji'a ilallahi ta'ala, dan kamu kembali kepada Allah, fima takhsha fi idharihi hayajana fitnatin, pada apa-apa yang kamu khawatir pada menampakkannya akan timbulnya fitnah, bitadarru'i, dengan merendahkan diri, ilallah, berdoa kepada Allah, liyurdiyahu anka, agar Allah membuat ridha akan dia musuhmu kepadamu, tadhabu, thumma tadhabu, kemudian kamu pergi, fatagsilu siyabaka, lalu kamu bersihkan akan pakaianmu, kamu cuci akan pakaianmu, wa tusalli arba'a raka'atin, dan kamu salat akan 4 rakaat, wa tad'u jabhataka bil ardi, kamu letakkan akan jidatmu ke bumi, fi maudhi'in khalin, pada tempat yang sunyi dari orang, summa taj'alu turaba ala ra'sika, kemudian kamu taburkan akan debu di atas kepalamu, wa tumarrigu wajhaka fit turabi, dan kamu lumurkan akan wajahmu pada tanah, bidam'in jarin, dengan air mata yang mengalir, wa qalbin hazinin, dan hati yang sedih, wa sautin alin, dan suara yang lantang, wa tadhkuru dzunubaka wahidan wahidan ma amkanaka, kamu ingat-ingat akan dosa-dosamu satu demi satu sedapat mungkinnya kamu, wa talumu nafsaka alaiha, kamu cerca akan dirimu atas dosa-dosamu itu, wa taqulu, dan kamu mengucapkan, ama tastahina ya nafsu, apakah tidak malu kamu wahai diri, ama ana laki antatubi, apakah tidak dekat bagimu bahwa kamu bertaubat, alaki taqatun bi'adzabillahi subhanah, apakah ada bagimu kemampuan menolak dengan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala, alaki hajatun, apakah ada bagimu kebutuhan,
wa tadhkuru min hadza katsiran, kamu sebut-sebut dari ini azab dengan banyak sekali. Wa tabki, kamu menangis. Summa tarfa'u yadaika ila rabbir rahim, kemudian kamu angkat akan dua tanganmu menghadap kepada Tuhan yang penyayang subhanahu wa ta'ala. Wa taqulu, lalu kamu mengucapkan, ilahi, wahai Tuhanku, abdukal abiku roja'a ila babika, adapun hambamu yang lari darimu kini kembali kepada pintumu. Abdukal asi roja'a ila sulhi, hambamu yang membangkang, roja'a yaitu kembali ia, ila sulhi kepada berdamai. Abdukal mudnibu ataka bil udri, hambamu yang berlumuran dosa kini datang kepadamu dengan permintaan maaf. Fa'fu anni, maka maafkan olehmu kepadaku, bijudika dengan semata-mata kemurahanmu. Wa taqabbal minni bifadlik, terimalah olehmu daripadaku dengan anugerahmu. Wanzur ilayya birahmatik, pandanglah olehmu kepadaku dengan rahmatmu. Allahumma gfirli ma salafa minadh dhunub, ya Allah, ampunilah olehmu bagiku apa-apa yang terdahulu daripada dosa. Wa'simni fima baqiya minal ajal, dan lindungilah olehmu akan daku pada apa yang tersisa daripada ajal. Fa innal khaira kullahu biyadik, maka sesungguhnya kebaikan seluruhnya yaitu di tangan genggamanmu. Wa anta bina raufun rahimun, adapun engkau terhadap kami yaitu berbelas kasih lagi penyayang. Summa tad'u du'a asyiddah, kemudian kamu berdoa dengan doa kesulitan hidup. Wa huwa, yaitu doanya, ya mujli azaimil umur, wahai Tuhan yang menzahirkan segala perkara-perkara yang besar. Ya muntaha himmatil mahmumin, wahai Tuhan puncak tujuannya orang-orang yang kesusahan. Ya man idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, wahai Tuhan yang apabila menghendaki ia akan satu perkara, sesungguhnya ia mengucapkan kepadanya jadilah, maka menjadi ia. Ahatat bina dzunubuna, telah meliputi pada kami oleh dosa-dosa kami. Wa antal madkhuru laha, adapun engkau yaitu yang diharapkan bagi pengampunan dosa kami. Ya madkhuran likulli syiddah, wahai Tuhan yang diharapkan bagi setiap kesulitan hidup. Kuntu addakhiruka li hadhihi sa'ah, adalah aku yaitu menyimpan aku akan engkau pada saat ini. Fatub alayya innaka antat tawwabur rahim, maka terimalah taubat atasku, sesungguhnya engkau itu maha penerima taubat lagi penyayang. Summa tuksiru minal buka'i wat tadallul, kemudian banyakkanlah olehmu daripada menangis dan merendah. Wa taqulu, dan kamu mengucapkan doa, ya man la yashghaluhu sam'un an sam'i, wahai Tuhan yang tidak menyibukkan dia oleh satu pendengaran dari pendengaran yang lain. Wala tashtabihu alaihil aswad, dan tidak keliru atasnya oleh suara-suara hambanya. Ya man la tughallituhul masail, wahai Tuhan yang tidak keliru akan dia oleh permintaan-permintaan yang banyak. Wala takhtalifu alaihil lughat, dan tidak berselisih atasnya oleh bahasa-bahasa, tidak membingungkan kepadanya oleh bahasa-bahasa. Ya man la yubrimuhu ilhahul mulihin, wahai Tuhan yang tidak menyusahkan dia oleh rintihan orang-orang yang merintih, merengek-rengek. Adzikna barda afika, cicipkan olehmu pada kami akan kesejukan maafmu, ampunanmu.
wa halawata maghfiratik, dan kemanisan maghfirahmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu yaitu maha kuasa. Summa tusalli ala nabi, kemudian kamu baca solawat atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tastaghfiru li jami'il mu'minina wal mu'minat, kamu mohonkan ampun untuk semua orang mukmin laki dan mukmin perempuan. Wa tarji'u ila ta'atillah, kamu kembali kepada mentaati Allah jalla jalaluhu. Fatakunu, maka menjadilah kamu qad tubta taubatan nasuha, sungguh kamu bertaubat dengan taubat yang benar. Wasirta tahiran minad dunub, dan menjadilah kamu suci daripada segala dosa. Walaka minal ajri war rahmati ma la yuhsa, dan bagimu dari ganjaran dan rahmat yaitu sesuatu yang tidak terhingga jumlahnya. Wallahu muwaffiq, adapun Allah yaitu Tuhan yang memberikan taufik. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian, malam hari ini kita mau menutup pembahasan ujung daripada la ilaha illallah, bahwa pada kalimat itu ada 6 akhlak mulia aspek zahir, 6 akhlak mulia aspek batin, diantaranya adalah bertaubat. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan rukun-rukun taubat atau syarat-syarat taubat. Pada malam hari ini akan dijelaskan tentang penyempurna taubat, supaya taubat kita benar. Lebih-lebih sekarang kita ini udah memasuki 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, yang kata Nabi, ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ilallahi ta'ala fiha min hadhil ayyam. Tidak ada hari dalam setahun yang mana amal soleh paling didemeni oleh Allah ketimbang daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih agung di mata Allah dibanding 10 terakhir bulan Ramadan, yang di sana ada Lailatul Qadar, masih kecil, masih agungan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Di antara amal soleh yang paling tinggi adalah taubatun shadiqah, taubat yang benar. Bagaimana cara taubat yang benar? Sesudah kita mengenal rukun taubat, maka ada 2 taubat yang benar. Yang keduanya disempurnakan dengan solat sunnah taubat. Dan ini akan diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bagaimana cara solat sunnah taubat yang benar agar dosa kita rontok, laksana kita bayi baru lahir, yang mana dosa itu bisa membuat rezeki kita seret. Kata Nabi, innal abda la yukhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu, sesungguhnya hamba diseretkan rezekinya lantaran dosa yang ia kerjakan. Maka bagaimana supaya kita tinggi derajatnya? Dosa itu membuat kita enggak punya keturunan, dosa itu membuat kita morat-marit hidupnya. Maka kita harus bertaubat yang benar. Taubat tidak akan dikata benar kalau tidak menyesali daripada dosa. Taubat tidak akan dikata benar kalau kita tidak berhenti dari perbuatan dosa. Taubat tidak akan dikata benar bila tidak ada janji dalam hati tidak akan mengulangi di masa mendatang. Taubat tidak akan benar bila kita tidak mengembalikan barang yang kita colong, barang yang kita ambil punya orang. Itu nggak bakalan benar. Dan taubat kalau pengen benar disempurnakan dengan solat sunnah taubat. Bagaimana caranya? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip kalamnya Imam Ghazali daripada kitab Minhajul Abidin. Ada bimbingan dalam taubat ini, diajarkan solat sunnah taubat. Ada 2 riwayat, 2 rakaat, ada 4 rakaat. 2 rakaat riwayatnya daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Dawud
di dalam Sunan Abu Dawud meriwayatkan hadis yang sahih. Kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu tuhura fayaqum fayusalli rak'ataini summa yastaghfirullah illa ghafaralah." Kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud, tidaklah seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa kemudian dia berwudu dengan bagus wudunya, sunnah-sunnahnya dikerjakan, habis itu dia pakai baju yang bersih, yang halal, biar kata kaos oblong kalau itu halal pakai dibanding pakai BAS kalau dapat nyolong begitu duitnya atau apanya. Lalu sholat 2 rakaat, minta ampun nama Allah, Allah ampuni. Dalam riwayat Abu Darda dalam Musnad Ahmad bin Hanbal 4 rakaat, dan Syekh Nawawi mengajarkan 4 rakaat. Kalau 4, 1 kali tasyahud, 1 kali tasyahud. Udah suratnya langganan aja, kuliah, kulhu, falak, anas. Diri kuliah, diri kedua kulhu, jangan tasyahud awal, diri lagi al-falak, diri lagi anas. Caranya begini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, biar kita dosanya habis, rizkinya luas, kehidupan kita derajat makin tinggi. Cara taubat yang benar bagaimana? Kesimpulannya, bila pengen benar-benar kita bersih hati kita dari dosa, semua dosa, dalam arti kata kita janji tidak akan mengulangi dosa itu, kita menyesali atas perbuatan yang kita lakukan. Kalaulah sholat, kita kodoin sholatnya, habis dohor kodo dohor, asar kodo yang ditinggalin. Kalau puasa Ramadan dulu kodoin, habis kodoin biar sempurna. Setelah taubat kita sempurnakan dengan sholat sunat taubat. Setelah taubat, sholat sunat taubat itu setelah taubat. Kalau kita nyolong duit orang, balikin. Pak Haji, ayam putih yang hilang tuh saya yang nyolong, berapa gantinya? Oh, gantinya 200.000. Nih 200. Malamnya sholat sunat taubat. Nggak cukup nangis doang, begitu, balikin. Kalau sholat yang kita tinggalin, kodoin, habis kodok sholat sunat taubat. Kalau puasa yang ditinggalin, habis puasa malamnya, itu cara taubat. Namanya kamalut taubah, supaya masuk pada taubat shadiqah. Balikin duit-duit orang, jangan sampai nyangkut di kita. Ketulangan itu nggak usah banyak, kecil, di tenggorokan repot. Itu begitu. Gitu. Balikin. Caranya 2. Balikin atau minta halal. Pak maafin ya, bebasin. Iya saya bebasin, nggak perlu balikin. Kalau kata dia udah nggak usah ganti, itu namanya nggak perlu balikin, dihalalin. Kata dia kagak bisa, kudu balikin. Saya janji akan saya bayar utang saya janji. Begitu, jangan lari dari tuan utang, repot. Itu begitu. Habis itu kalau dosanya, mohon maaf, kayak orang selingkuh, kan gak mungkin minta maaf sama lakinya, bisa perang dunia, bener nggak? Iya, itu mah balik sama Allah dah. Yang kayak begitu nggak usah ngomong. Waktu kamu kerja di Papua, binimu saya tidurin, maafin ya, nggak banyak, cuman 15 kali, ya habis dah kita. Habis dibunuh bisa, bener nggak? Itu nggak perlu diomongin, tangis ya Allah. Karena kalau ngomong repot, bakal bukannya jadi rapi, jadi ribut. Kira-kira rapi apa ribut kalau diomongin ya? Oh perang ya. Kalau sudah, kata Imam Ghazali, kata Syekh Nawawi ini mengutip Imam Ghazali, udah taubat,
Kita udah balikin, udah ini. Kalau pengen sempurna, kerjakan sholat sunat taubat. Caranya, sesudah taubat, kita pergi ke rumah, pakai pakaian yang bersih, yang bagus, yang halal. Jangan pakaian yang duitnya dapat nyolong, nggak usah. Kalau soblong jadi, yang penting halal. Apalagi kalau sarungnya BAS halal, lebih bagus dibanding Atlas dapat nyolong. Bener nggak? Begitu. Yang bagus. Udah begitu, kata Imam Ghazali, lalu wudhu. Kita wudhu, yang bagus wudhunya. Biasa sunnah-sunnahnya dikerjakan. Ya, kumur, hidung, wajah, semuanya dah. Begitu. Selesai wudhu, lalu kemudian kita cari tempat yang kagak ada orang ngelihat barang atu. Kagak ada yang lihat. Hatta bini kita. Tempat yang sendiri. Tempat yang sendiri. Tempat yang sendiri. Udah sendiri. Salat sunat taubat. Usolli sunat taubati arba'a raka'atin. Kalau 4 rakaat sunatan lillahi ta'ala, adaan lillahi ta'ala. Usolli sunat taubati arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat taubat 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau 4 rakaat berapa tasyahud? Berapa? 1. Kalau 2 rakaat juga 1 juga. Begitu. 4 nih Imam Ghazali. Salat di tempat yang kagak ada yang lihat. Cuman cara ini ada yang gak bisa kita, tapi nggak apa-apa. Ini kita ngikutin kitab dulu. Habis itu selesai sholat 4 rakaat, kata Imam Ghazali, taburin tanah di palamu. Namanya juga orang frustasi sama Allah. Kita nggak mungkin pakai taburin tanah di rumah, mana rumahnya pakai ubin ya kan? Ini nggak bisa dah. Kalau kita zaman sekarang, Imam Ghazali itu dengan hati yang berduka, air mata yang sedih, sendu, bukan senang duit, lebam matanya, begitu, suaranya lantang. Habis sholat, sujud. Habis selesai sholat nih, sujud. Habis sholatnya, sujud. Habis selesai sholat. Kalau kita mungkin nggak bisa, kudu hafal. Kalau nggak hafal mau sujud lah gak kelihatan, kecuali bawahnya kaca, kan bisa dilihat itu ya. Ente nggak usah sujud dah kalau begitu. Ente kudu hafal dulu doa ini, sujud. Habis sholat tuh, sujud. Waktu sujud baca ini dalam sujudnya sesudah sholat. Ama tastahina ya nafsu, ama ana laki antatubi, alaki taqatun bi adzabillah, alaki hajah. Begitu kita ngomong pakai bahasa ini saja, bahasa Arab bersusah ngapalnya. Zaman kayak begini, mana dolar naik terus lagi, puyeng, usaha lagi mencret, ya kan? Puyeng, yang kayak begitu. Udah bahasa ini saja ngomong, tunjuk diri sambil sujud. Wahai diri, siapa? Wahai Udin. Kalau di Udin gitu. Kamu unjuk diri sendiri, lagi sujud tuh ngomong. Wahai diri tuh dirinya, diri kita. Gitu. Kalau namanya Mamat ya Mamat, begitu kata kita. Lu punya malu apa kagak? Tuh waktu sujudnya ngomong begitu tuh. Lu punya malu apa kagak? Kalau pakai bahasa kasar nih, kita pakai bahasa awam. Kalau yang rada halus kan, engkau malu apakah kan halus. Ini kan mau ngomel. Kalau ngomel biasanya pakai bahasanya halus apa kasar? Iya kasar bahasanya. Kita ngomong aja lagi sujud tuh. Udin, kalau namanya Udin, lu punya malu apa kagak sebetulnya? Mau ampe kapan lu kagak mau taubat?
Udah waktunya lu rambut udah putih, kudu balik. Mau kapan? Emang lu kuat ngadepin siksa Allah di kubur, di akhirat? Lu pikirin, lu nyolong duit 1000 bakal ganti ganjaran sholat 1000. Lu punya ganjaran banyak, lu tahajud lu banyak, lu puasa lu banyak. Lu omongin tuh, lu emang udah punya bekal buat bayar-bayarnya di akhirat. Nggak mau tobat, ngomong aja terus sampai air mata kita nangis, terus udah omong lagi. Mau sampai kapan? Lu kan ujungnya mati. Lu udah siap? Siapa yang mau nolongin lu di akhirat? Kalau nggak mau balik sama Allah, ayo lu balik sekarang. Sekarang lu balik. Jangan nanti-nanti. Terus saja ngomong aja pakai bahasa kita. Nangis terusin. Selesai itu dari sujud ngomongin begitu tuh, bangun dari sujud. Angkat tangan kita, baru doa. Begitu tuh namanya sholat taubat sempurna. Saya mau tanya, udah pernah belum gitu tuh? Innalillahi wa rajiun. Belum sampai umur sekarang ini. Waduh. Siapa tuh tadi? Guru baru ngajarin, nyalain gurunya lagi. Saudara Rawan ini. Kan kitabnya udah lama dikarang ini. Syekh Nawawi aja udah 131 haulnya. Kan udah lama. Habis sujud begitu, duduk, angkat tangan kita, munajat. Sujud kita ngomel sama diri, duduk munajat. Habis munajat doa. Munajat dulu. Gimana munajat kita? Ngomong. Nih munajat tuh apa sih? Munajat tuh tadi ngomel diri, sekarang mau ngobrol sama Allah. Tuh, munajat tuh ngobrol sama Allah. Bahasa Arabnya begini nih habis sujud tuh. Ilahi, abdukal abiqu raja' ila babik, abdukal asi raja' ila sulh, abdukal mudhnib ataka bil udri fa'fu anni bijudik wa taqabbal minni bifadlik wanzur ilayya birahmatik. Allahumma gfir li ma salafa minadh dhunub wa'simni fima baqiya minal ajal fa innal khaira kullahu biyadik wa anta bina ra'ufun rahim. Doa munajat namanya. Apa itu? Kita ngomong sama Allah, ya Allah, hamba-Mu yang lari dari Engkau kini balik menuju pintu-Mu. Hamba-Mu yang menjauh kini pengen dekat dengan Engkau. Hamba-Mu yang membangkang melawan kini kembali pengen berdamai, pengen insaf. Hamba-Mu yang berlumuran dosa kini datang ke pintu-Mu minta maaf. Ya Allah, maafkan kesalahanku demi kemurahan-Mu. Terima taubatku ya Allah, semata-mata anugerah-Mu. Pandanglah diriku dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang telah lalu ya Rabb. Kami mohon di sisa umur kami, lindungi kami dari dosa. Jaga diri kami jangan terjebak dosa lagi ya Rabb. Kebaikan semuanya ada di genggaman-Mu. Kami yakin Engkau berbelas kasih dan sayang kepada kami. Ya Allah, hamba-Mu mengaku banyak salah. Maafin. Engkau Tuhan yang suci, yang boleh dekat dengan Engkau yang suci. Saya yakin kotor, bersihin.
ngomong terus sama Allah. Udah rapi, munajat, ditutup doa. Doanya gimana? Begini kata Syekh Nawawi, ya mujli azaimil umur, ya muntaha himmatil mahmumin, ya man idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ahatat bina dhunubuna wa antal madhkuru laha, ya madhkuran likulli shiddah, kuntu addakhiruka lihadhihi sa'ah fatub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya man la yashghaluhu sam'un an sam' wa la tastabihu alayhi al-aswat, ya man la tughallituhu al-masail wa la takhtalifu alayhi al-lughat, ya man la yubrimuhu ilhahul mulhin, adhiqna barda afwika wa halawata maghfiratika innaka ala kulli syai'in qadir. Habis munajat doa, ya Allah, Tuhan yang menampakkan segala perkara-perkara yang besar, Tuhan puncak tujuan orang-orang yang mengalami kesusahan hidup kayak saya ini. Ya Allah, Tuhan yang bila menghendaki apa saja tidak pakai lama, jadilah menjadi. Diterima tobat, sekarang terima. Tuhan, jujur dosa-dosa kami telah mengelilingi, membelenggu, mengikat diri kami, dan Engkau harapan pengampunan bagi dosa kami. Wahai Tuhan yang diharapkan dalam segala kesulitan yang melanda hambanya, aku berharap kepadamu detik ini juga, ampuni aku. Terimalah taubat atas diriku. Jujur Engkau itu ya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Ya Allah, Tuhan yang tidak terganggu pendengarannya dengan pendengaran hamba nih. Ada yang minta yang lain, saya tahu banyak yang merintih kepadamu, tapi rintihanku enggak terganggu dengan rintihan orang lain. Kau dengar, Tuhan yang enggak keliru suara rintihan ini, yang tidak akan salah banyaknya permintaan hamba-hambanya. Saya minta ini enggak akan keliru ngebaginya. Saya minta ampun. Bahasa yang terbata-bata dari saya ini Engkau paham, dan Kau tidak jemu orang yang merintih kepadamu. Tuhan, anugerahkan kepada kami kesejukan ampunan-Mu, kemanisan maghfirah-Mu. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Begitu. Udah selesai, udah dah, ente usap wajahnya. Amin. Begitu. Habis itu wirid, baca solawat, baca istighfar. Namanya solawat istighfar aja yang sering diajarin di majelis. Ya Ghafur, salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, badril budur wa manba'is surur, waghfirli wali walidayya wali masyayikhi wali ahlillah walil mu'minin al ahya'i minhum wa ahlil kubur. Baca itu 100, enggak kuat 70, enggak kuat 11.
Bila ini dikerjakan, namanya sholat taubat terdahsyat sejagat yang diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai Imam Ghazali. Kita benar-benar masuk kategori taubat nasuha. Sejak saat itu juga kita bersih dari dosa, laksana bayi baru lahir dari perut ibunya. Bukan itu saja, keberlimpahan barokah, keberlimpahan kesehatan akan Allah curahkan kepada kita, sulit untuk dibayangkan. Sehat batin, sehat lahir, sehat perusahaan, sehat finansial, sehat keluarga, sehat anak keturunan, sehat keuangan, sehat dompet, sehat kantong, muanya. Bila kita sholat taubatnya kayak begini caranya, ini namanya disebut kamalut taubah. Ada arkanut taubah, karena taubat ada rukunnya, ada penyempurnanya. Kayak makan aja, habis itu makan buah-buahan, kan penyempurna. Ini namanya taubat. Cara sholat taubat tuh kayak begini, begini. Nggak kuat 4, 2 dah. Tapi Imam Syekhnaya 4, jangan 2, 4. Serius, kita pengen balik ke Allah. Dari mulai wudhu, pakai baju yang bersih, di kamar yang agak ada orang, sholat 4 rakaat, sujud, munajat, doa, zikir. Sesudah itu urutannya begitu. Sunat taubat udah 4, sujud, omelin diri, bangun, munajat, ngobrol sama Allah. Udah ngobrol sama Allah, minta sama Allah. Habis minta sama Allah, zikir, baca sholawat, istighfar. Saya udah bagi itu sama anak majelis. Ini cara sholat istighfar. Dan sholat istighfar itu kalau dibaca di sholat duha minimal 70 kali. Aduh, jangan tanya dah, majunya usaha tuh. Bila kita bisa duha, kita baca ya Ghafur salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad badril budur wa manba'is surur waghfirli wa li walidayya wa li masyayikhi wa li ahlillah wa lil mu'minin al-ahya'i minhum wa ahlil kubur. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, limpahkan salawat salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Nabi bulannya purnama dari berbagai purnama. Nabi sumber kebahagiaan. Siapa yang pengen bahagia, deketi ini Nabi. Ampuni dosa saya, kedua ayah bunda saya, semua guru-guru saya dari kecil, guru TK sampai sekarang, dan semua wali-wali sejagat raya, dan semua orang mukmin yang hidup pun yang sudah ada di alam kubur. Ini namanya saudara sholat taubat. Bila ini dikerjakan, kata Syekh Nawawi, qad tubta taubatan nasuha, sungguh engkau benar-benar telah bertaubat dengan taubat nasuha. Wasirta tahiran minad dzunub, engkau bersih dari segala dosa dan nista. Bukan itu aja, ganjaran enggak kehitung Allah berikan kepada anda. Rahmat, kasih sayang, keberlimpahan barokah Allah berikan tidak ada hitungannya bila sholat taubat kayak begini.
kerjain. Lebih-lebih di 10 pertama bulan Dzul Hijjah. Kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, ya'dilu qiyamu lailatin minha biqiyami lailatil qadri, menyamai solat 2 rakaatnya di 10 pertama daripada Dzul Hijjah tiap malamnya sama dengan Anda solat pada malam Lailatul Qadar yang Anda belum tentu dapat di Ramadan, tapi bisa dapat di sini di Dzul Hijjah 10 pertama. Ini kerjakan. Ini amalan hebat dibimbing oleh Syekh Nawawi agar supaya kita benar, supaya rapi, begitu, supaya rapi. Jalur terdekat ke Syekh Nawawi ini yang punya kasih saja. Kami punya guru namanya Kiai Amir Sohbi Al-Qadiri Naqsabandi. Beliau ngaji kitab ini sama gurunya Syekh Abdul Ghaffar Al-Benteni. Syekh Abdul Ghaffar ngaji sama gurunya yang punya kasih saja. Syekh Nawawi. Ini cara ibadah. Begitu. Supaya benar taubat kita. Jangan asal-asalan. Ini penting. Soal sunat taubat tidak boleh asal-asalan. Bukan taubat astagfirullah, bukan begitu. Ada tata dan aturan yang diatur oleh agama supaya kita benar. Saya kira segini aja ngaji kita, nggak usah banyak-banyak. Ini tinggal dihafal aja. Bukunya ada, catatannya, tinggal difotokopi aja. Cuman saudara nggak usah sambil sujud, nggak usah pesan saya. Karena kalau sudah sambil sujud, kudu ngapalin dulu. Kapan mau tobatnya, ngapal dulu, kelamaan. Udah baca aja sambil duduk, bener nggak Ustaz Ali? Iya, ngapalinya susah. Ama tastahina ya nafsu, ama ana laki antatubi. Panjang kita ngomong gitu-gitu tuh, kudu ngapal. Lama kita ngapalin begitu-begitu tuh. Alaki taqatun min adabillahi subhanahu wa ta'ala, alaki hajah. Kita ngomong terus saja sambil sujud, dah pegel ngapalnya, dah sambil duduk aja ngomongin nama diri. Loh, mau kemana? Kalau kita di depan kaca, di kaca nggak apa-apa, habis sholat tuh kebetulan kamarnya ada kaca, ada cermin. Lo nih mau ngapain hidup gitu? Kalau sujud nggak bisa mencermin, lo kagak punya malu apa sama Allah? Pala lo udah putih tuh rambutnya, itu maknanya udah waktunya ninggalin dosa. Balik sama Allah, mau kemana lu hidup? Bini lu belum tentu nyelamatin di kubur, anak lu belum tentu. Lu kudu balik sama Allah. Mau ngapain lu terus aja unyuk-unyuk di kaca? Selesai itu duduk dah. Habis kita sujud gak hafal ya kan? Kali itu kan ditaruh di kaca aja di depan, kan bisa ya kan? Nah, sebisa kita dah. Begitu. Kayak begitu. Kalau kita kagak begitu, beli kaca lagi, duit lagi. Yang kemarin aja masih ngutang, ya udah duduk aja. Kita duduk. Habis kita taubih, munajat, doa, zikir. Begitu cara sholat sunat taubat yang benar. Anda kudu tahu. Keberkahan tidak terhitung. Keberlimpahan kesehatan luar biasa. Supaya kita jangan banyak penyakit, pegel, penyakit mulu, capek, duit dikumpulin dari muda, kesehatannya dikorbanin buat nyari duit. Pas sudah tua, duitnya dikorbanin buat nyari sehat. Putarannya kayak begitu dulu. Mau ngapain hidup? Ini muda, dikorbanin kesehatannya buat duit. Udah dapet duit, dikorbanin duit buat nyari sehat. Muter-muter begitu dong, buat apaan? Balik sama Allah. Mau kemana kita? Kita nggak paham. Apa kita masih ngalamin Idul Adha lagi tahun depan apa kagak? Dah sekarang bertaubat. Taubat penting. Allah ampuni kita punya dosa selagi kita bertaubat yang serius. Dan cara taubat yang serius begini tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.